Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Semoga Awet, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak R04. Di sini kami akan menjelaskan analisis website informasi COVID-19 menggunakan metode Code Jordan. Pertama-tama, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Fahri Prima Anugrah. Definisi analisis adalah memisahkan atau menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagiannya untuk mendapatkan sifat, proporsi, fungsi, relasi, dan sebagainya berikut dari bagian-bagian tersebut. Praktik mempelajari ranah persoalan untuk mendapatkan spesifikasi dari kelakuan eksternal yang dapat diamati, pernyataan kebutuhan yang lengkap, konsisten dan layak, lingkup karakteristik fungsional dan operasional yang terkuantifikasi, misalnya keandalan, ketersediaan, dan kinerja. Berikutnya adalah konsep dan konstruksi. Ada 4. Objek adalah abstraksi dari sebuah entitas nyata atau tidak nyata, tangible or intangible, yang informasinya harus diingat atau disimpan. Nilai-nilai atribut dan layanan-layanan eksklusif dienkapsulasi. Berikutnya kelas adalah deskripsi dari satu atau lebih objek dengan sejumlah atribut dan layanan yang seragam, termasuk deskripsi tentang cara objek membuat objek dari kelas tersebut. Atribut adalah sejumlah data, informasi keadaan di mana tiap objek dari suatu alat mempunyai nilai tersendiri. Berikutnya class and object adalah suatu istilah yang berarti suatu kelas dan objek-objek yang ada pada kelas tersebut. Berikutnya dibaca oleh Putra. Selanjutnya ada subjek, yaitu adalah mekanisme untuk membagi model yang besar dan kompleks. Subjek juga berguna untuk mengatur paket kerja pada proyek-proyek besar berdasarkan hasil penyelidikan awal dengan OOA. Selanjutnya ada layanan service, adalah kelakuan spesifik yang dilakukan oleh objek yang menjadi tanggung jawab objek tersebut. Selanjutnya ada keadaan atau status, gabungan dari nilai-nilai atribut objek tersebut. Selanjutnya ada transisi, yaitu perubahan status. Selanjutnya ada kondisi, aksi, if, precondition, trigger, dan terminate. Text block atau text. Terus ada loop, aksi while, do, repeat, trigger, and terminate. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil analisis berorientasi objek dengan metode Code Jordan. Pertama itu di sini ada identifikasi struktur, objek, atribut, dan service. Pertama di sini ada bagian admin. Nah, bagian admin itu isinya ada nama karena akan memuat nama adminnya. Yang selanjutnya itu login. Nah, login di sini ada ID user, username, dan password. Nah, selanjutnya ini ada jumlah kasus dari masing-masing provinsi. Di sini ada 34 provinsi, yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumbar, Riau, dan seterusnya sampai Papua. Selanjutnya juga ada kasus sembuh dari masing-masing provinsi dan jumlah data yang meninggal dari masing-masing provinsi. Selanjutnya itu ada struktur, generalisasi, dan spesialisasi. Pertama di sini ada administrator. Nah, administrator itu ada bagiannya yaitu bagian admin dan bagian loginnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, login itu ada bagian ID user, username, dan password untuk masuk ke halaman adminnya. Selanjutnya itu ada indeks. Indeks ini akan memuat tampilan informasi dari masing-masing provinsi dan nanti akan ada jumlah secara keseluruhan di halaman indeks itu. Di sini ada kasus,
sembuh, dan meninggal dari masing-masing provinsi yang nanti akan digabungkan menjadi satu di halaman awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agung Sembiring. Ya, di sini terdapat struktur wall part. Di sini terdapat indeks. Indeks ini terdapat login dan kasus. Login ini akan ditampilkan untuk admin, dan kasus ini untuk indeks, tampilan indeks bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang kasus COVID di Indonesia. Selanjutnya identifikasi subjek. Di sini admin akan ke objek admin, update data ke objek data, indeks ke objek di indeks, user ke objek user. Ya, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan pada bagian pengiriman message antar objek. Nah, pada bagian message antar objek ini, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pada bagian yang pertama adalah pada bagian administrator. Nah, pada administrator ini akan memproses 3 data, yaitu data sembuh, data kasus, dan data meninggal. Nah, yang kedua yaitu adalah setelah data sembuh dan data meninggal diproses, maka data sembuh dan meninggal akan dikirim ke indeks atau halaman depan, dan kasus akan langsung dikirim ke bagian indeks atau halaman depan tersebut. Baik, sekian dari hasil dari presentasi kami ini, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun hal yang disengaja atau yang tidak berkenan pada pendengar. Saya akhiri dari kelompok kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.